Hai, jumpa lagi dengan obrolan Mbak V. Ngobrol yuk. Tidak terasa ini sudah obrolan Mbak V yang ke-15 kalau tidak salah. Malam hari ini sangat spesial sekali karena Mbak V akan ditemani oleh bisa dibilang gurunya Mbak V. Waktu pertama kali Mbak V mempelajari tentang apa itu hipnoterapi. Nah, kita berbincang-bincang dengan pakarnya hipnoterapi yang berbasis psikologi klinis. Nanti kita akan bersama dengan Coach Agus Purnomo, MPC Psikolog CHTCI. Oke, kita undang Coach Agus untuk bergabung bersama kita. Tema obrolan kita malam hari ini adalah mengenal lebih dekat apa itu hipnosis dan hipnoterapi. Oke, untuk teman-teman silakan bergabung dulu. Mbak V akan menghubungi Coach Agus. Oke, Coach, di mana dirimu? Oke, banyak sekali masyarakat awam ini yang meragukan tentang teknik terapi dengan berbasis hipnoterapi. Bahkan ada yang belum mengetahui apa itu hipnoterapi. Oke, sebentar ini Coach Agus ada kendala untuk join bersama kita. Sebentar ya, Mbak. Oke, nah ini Coach Agus sudah ada, Mbak V undang. Oke, di-accept Coach Agus undangannya. Sebentar. Agus, selamat malam. Aku udah lama juga jumpa ya, soalnya kena ini apa namanya, ada pandemi ini kita jarang sekali ketemu paling sekali 2 kali, itu pun juga nggak lama. Terima kasih ya Coach sudah menyempatkan waktunya untuk ngobrol bersama Mbak V malam hari ini. Banyak teman-teman ini yang sudah kangen sama Coach Agus. Sebetulnya mereka ini pingin offline Coach, cuman masih ada kendala dari pihak pemerintah juga ada larangan untuk pembatasan jarak. Juga dari kondisi teman-teman juga mungkin masih khawatir, masih takut tentang adanya COVID ini Coach Agus. Ready Coach, bisa dicoba untuk suaranya Coach? Bisa dengar suara saya? Sudah oke. Sudah oke. Banyak yang sudah gabung ini. Bu Ratna, miss you Coach. Bunda Maya, Mbak Maya juga ada. Mas Rami, halo. Dapurku juga bergabung. Terima kasih sahabat-sahabat Mbak V dan sahabat-sahabat dari Coach Agus sendiri yang sudah kangen untuk berbincang-bincang. Oke, Coach Agus, tema kali ini kan kita mengenal lebih dekat apa itu hipnosis dan hipnoterapi. Karena kebanyakan orang awam dan yang menjadi kendala sahabat-sahabat yang sudah belajar tentang hipnoterapi adalah penolakan yang ada di masyarakat, atau ada masyarakat yang belum memahami atau belum mengenal apa itu hipnosis, apa itu hipnoterapi. Semoga ini menjadi bahasanya menjadi ringkas ya, karena sebetulnya ini panjang sekali. Kalau kita mau ngobrol kita cuma punya waktu 1 jam Coach. Oke Coach Agus, bisa dijelaskan dulu apa itu hipnoterapi itu Coach? Oke, jadi perlu saya menjelaskan tentang apa sih hipnosis, hipnotis, hipnoterapi, dan hal yang terkait dengan itu, karena sering terjadi mispersepsi atau tumpang tindih terkait dengan definisi atau makna tentang hal-hal tersebut tadi, sehingga ternyata ini akhirnya memberi sisi sendiri ketika mereka butuh hipnoterapi itu untuk membantu kasus-kasus mereka. Karena adanya kesalahpahaman ini, akhirnya ini bisa menghambat proses juga gitu loh. Ya. Kan misalkan terkait dengan kadang-kadang itu orang sering mengkait-kaitkan hipnosis atau hipnoterapi ini dengan hal yang sifatnya mistik, kleni, gendam, dan segala macam. Sehingga ketika mereka membutuhkan hipnoterapi sendiri, sudah ada defense di dalam dirinya,
Sehingga ini akhirnya menghambat proses begitu Mbak Fe, dan ini sering terjadi di kalangan masyarakat di sekitar kita karena banyaknya informasi ya terkait dengan hipnosis ini sendiri yang sering kita lihat, kita dengar di berbagai macam media. Seperti itu Mbak Fe. Iya, untuk hipnoterapi sendiri itu apa ya, Bu? Penjelasan supaya ini masyarakat awam ini mengetahui apa sih hipnoterapi itu. Karena masyarakat awam ini yang seperti banyak teman-teman temui, mereka pasti menyamakan, wah nanti rahasiaku dikorek-korek. Oh seperti di TV ya? Itu menjadi ketakutan tersendiri bagi mereka, Coach. Mau dijelaskan dulu, Coach, untuk hipnoterapi itu apa? Oke, jadi hipnosis, hipnoterapi, hipnotis itu ada suatu bahasan yang berbeda definisi sebetulnya ya. Meskipun sebetulnya kita membahas dalam tema yang sama tentang hipnosis itu sendiri ya. Mungkin saya bisa mulai dari hipnosis itu sendiri sebelum kita melangkah ke hipnoterapi ya. Jadi hipnosis itu sendiri adalah sebuah metode komunikasi atau the art of communication untuk bisa menembus alam bawah sadar seseorang, di mana dengan metode hipnosis ini di mana kita bisa menjangkau atau memberikan sugesti kepada klien alam bawah sadarnya dengan bahasa-bahasa sugesti seperti itu Mbak Fe. Sementara hipnoterapi itu adalah sebuah metode terapi yang menggunakan bantuan hipnosis untuk memfasilitasi proses kesembuhan pada klien. Nah, jadi hipnoterapi itu adalah sebuah metodenya dengan bantuan hipnosis itu sendiri. Sementara orang yang ahli menghipnosis itu disebut sebagai hipnotis. Jadi hipnotis yang biasa kita sebut, oh nanti saya dihipnotis, itu sebetulnya keliru, sebetulnya persepsi ya. Hipnotis itu pelakunya. Orang yang ahli menghipnosis itu disebut sebagai hipnotis. Sementara orang yang memiliki keahlian untuk menghipnoterapi itu disebut sebagai hipnoterapis. Nah, seperti itu. Oke, jadi teman-teman sudah ada gambaran ya, sahabat Mbak Fe, bahwa hipnosis adalah ilmunya, betul ya Coach ya? Hipnosis adalah ilmunya, hipnoterapi adalah proses terapi menggunakan metode hipnosis, hipnotis adalah pelaku atau orang yang ahli yang melakukan proses hipnosis. Sedangkan hipnoterapis adalah seorang terapis yang menggunakan metode hipnosis. Begitu ya, Coach? Ya, hipnoterapis itu orang yang ahli menghipnoterapi. Oke, orang yang ahli menghipnoterapi. Oke. Apakah saya atau semua orang itu bisa dihipnotis ya, Coach? Ini banyak juga pertanyaan seperti itu, gitu kan? Ada yang mengatakan, kamu pasti nggak bisa hipnotis saya, gitu ya? Iya. Seringnya ini gitu. Ini kayaknya gampang, mudah dihipnosis, gitu. Sebetulnya apa sih ciri-cirinya orang bisa dihipnosis, dan apakah setiap orang itu bisa dihipnotis termasuk diri kita sendiri, gitu ya? Iya. Jadi sebetulnya pada dasarnya setiap orang itu bisa dihipnosis asalkan ada kesediaan, artinya ada kesepakatan di awal untuk dihipnosis. Jadi sepanjang seseorang itu fungsi otaknya ini normal, ya, mampu menangkap informasi bahasa, itu dia bisa dihipnotis, gitu loh. Karena pada dasarnya proses semua upaya hipnotisme itu adalah upaya swahipnosis. Artinya
kita sebetulnya yang melakukan sendiri proses hipnosis itu. Jadi kalau Oke. tanpa ada kesepakatan atau kesediaan di awal, itu sulit sekali, sulit sekali. Jadi untuk proses hipnoterapi sendiri ini butuh kesediaan dari orang atau klien untuk bersedia dilakukan proses hipnoterapi ya Coach ya? Ya, betul sekali. Jadi dalam proses hipnoterapi itu memang sebelum dilakukan proses itu pasti ada yang namanya preview dulu ya. Kalau dalam konteks medis itu ada informed consent. Jadi kesepakatan, kesediaan. Apakah dia si klien itu bersedia untuk dibantu dalam proses psikoterapi dengan menggunakan media hipnosis. Ya, kalau bersedia, kemudian kita jelaskan ya hipnoterapi itu apa, prosesnya gimana, seperti itu. Sehingga proses bisa dilakukan. Kalau si klien dari awal menolak, ya kita tidak bisa paksakan juga karena ketika dipaksakan pun hasilnya tidak bisa maksimal. Begitu Mbak Fe. Oke. Berarti ini harus ada kesediaan dari klien. Lalu Coach, Ya, biasanya ada yang bertanya gini, rasanya gimana ya ketika saya ini di hipnoterapi, saya sadar enggak? Atau apa pikiran saya harus kosong? Begitu Coach. Oke, ini banyak juga pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan itu. Ada sehingga ini kadang-kadang menimbulkan suatu ketakutan tersendiri. Saya tidak mau dihipnotis, ya dihipnosis gitu ya, atau dihipnoterapi karena nanti takut seluruh rahasia saya terkuak, atau saya takut nanti pikiran saya akan dikendalikan sehingga saya tidak mampu dan tidak bisa menguasai atau mengendalikan diri saya sendiri. Nah, akhirnya itu membuat seorang defense dan menolak gitu ya. Padahal sebetulnya tidak seperti itu. Ya, saat seorang masuk dalam kondisi hipnosis, biasa kita sebut sebagai trans ya, antara sadar dan tidak sadar, itu yang dirasakan itu adalah seorang itu pada dasarnya dia masuk dalam kondisi fokus internal, ya, fokus internal. Jadi dia malah secara indrawi, ya, daya tangkap indrawinya itu malah lebih fokus. Dia malah bisa mendengarkan sesuatu hal yang mungkin dalam kesadaran nyatanya ini terdistraksi sehingga yang terdengar cuma beberapa saja. Tapi dalam kondisi trans atau kondisi hipnosis ini, indrawinya malah semakin tajam. Dia bisa mendengar sesuatu yang mungkin jauh di sana. Dia bisa mendengarkan suara-suara atau pergerakan kecil saja. Dan sensitivitas fisiknya pun juga semakin tajam. Sehingga kebanyakan dari pengalaman beberapa kali itu merasakan bahwa dia ngerasa nggak bisa hipnosis gitu loh. Saya masih bisa mendengar, saya masih bisa sadar, berarti itu prosesnya nggak berhasil. Kadang-kadang seperti itu. Padahal sesungguhnya ketika dia masuk dalam kondisi trans, dia tetap dalam kondisi sadar sepenuhnya. Ya, dia masih bisa mendengar, dia masih bisa merespon, dia masih bisa merasakan. Bahkan kalau ada sugesti-sugesti yang bertolak belakang dengan value-value yang dia yakini, ya, secara automatically alam bawah sadarnya bisa menolak itu dan dia bisa terbangun sewaktu-waktu. So, tidak ada kekhawatiran apapun ketika seseorang melakukan proses hipnoterapi. Seperti itu, Mbak Fe. Oh, keren. Jadi klien ini memegang penuh kendali atas dirinya. Dirinya berhak menentukan informasi apa yang bisa dia keluarkan atau tidak. Berarti bisa jadi klien ini bisa bohong dong Coach? Bisa nggak? Membohongi terapisnya maksudnya? Oh, bisa jadi, sangat-sangat dimungkinkan. Karena kita tidak bisa memaksakan seseorang itu untuk menceritakan sesuatu hal yang tidak ingin dia ceritakan. Artinya dalam artian di sini berbohong ya. Ya, itu bisa jadi. Kalau itu bertentangan dengan dirinya, bisa jadi yang dia ceritakan tidak sesuai. Kalau hipnosis ini benar-benar bisa membuat orang jujur sejujurnya, bisa mengorek bahwa seorang itu bohong atau tidak, ya berarti ini bisa dipakai untuk KPK ya, sehingga nggak ada orang polisi lain semua bakalan ketemu lewat media ini gitu ya. Luar biasa. Mempercepat
penyelesaian masalah hukum itu, Coach. Kalau memang benar-benar bisa dipakai untuk mengungkap kejujuran. Mungkin dalam beberapa hal bisa, tapi tidak Ah, secara sepenuhnya ya, karena kendali tetap di dalam diri klien. Yang kadang-kadang ini juga menjadi suatu kekhawatiran tersendiri kepada para calon klien ya. Jadi sekalian saya jelaskan untuk edukasi kepada masyarakat, Anda jangan khawatir ya. Jangan khawatir akan rahasia-rahasia Anda bahwa nanti ketika di hipnoterapi rahasia semua akan terkuak. Itu tidak. Tanpa seizin Anda, ya sehebat apapun seorang terapis, hipnoterapis tidak akan bisa. Ya, jadi kendali sekali lagi tetap di dalam diri Anda. keren ini. Pasti banyak yang mau kalau seperti ini, Coach. Karena kan Ya. ketakutannya rahasia terbesarnya akan Hmm. terbongkar. Lalu kadang juga klien ini ketika mau mengikuti proses hipnoterapi, ada pikiran dari mereka seperti ini, Coach. Biasanya, aku mau diapain ya? Aku Hmm. mengalami apa ya? Nah, itu Hmm. bagaimana, Coach? Nah, ini menarik juga pertanyaan Mbak Fe. Ini sering juga terjadi. Kebanyakan orang-orang yang memiliki kecenderungan analytical thinking yang tinggi atau kecenderungan yang mengarah ke paranoia, artinya pikiran-pikiran Ya, negatif berlebih terhadap sesuatu hal yang belum terjadi. Ini juga bisa oke. menghambat proses juga. Karena apa? Oh, gitu. Dia akhirnya memprediksi terus. Ketika otak sadarnya terus bekerja, ini akhirnya Oke. membuat sugesti ini sulit untuk bisa masuk menembus critical areanya karena kesadaran selalu dalam kondisi on gitu loh. Sehingga proses Oke. untuk induksi di mana seorang terapis membawa klien dalam kondisi rileks yang dalam itu akhirnya susah karena otak sadaran terus on gitu. Hmm. Jadi untuk yang paranoid sendiri atau kecemasan yang tinggi ini perlu diselesaikan dulu atau membuat caranya bagaimana Coach, supaya mereka ini bisa bekerja sama dengan terapisnya. Oke, Saran untuk ini ya, untuk penyitasnya gitu, Coach. biasanya dalam proses hipnoterapi atau proses konseling yang mengawali itu selalu ada edukasi di awal, Oke, ya, edukasi mengenai apa itu hipnoterapi, prosesnya bagaimana, terus tahap-tahapannya ya, kemudian apa yang akan dirasakan ketika proses itu terjadi, apa segala oke. macam. Sehingga ini bertujuan untuk mengurangi kecenderungan analytical thinking dan kecurigaan negatif yang bisa menghambat proses Mbak Fe. Mungkin untuk kasus-kasus tertentu, seseorang yang memiliki tingkat analytical thinking yang tinggi memang butuh proses. Ada kalanya tidak cukup sekali, ada beberapa kali pertemuan. Pertama edukasi dulu, baru setelah dia benar-benar paham, bisa terbuka, baru proses bisa berjalan. Oke, jadi proses terapi menggunakan hipnoterapi ini tidak bisa sekali jadi selesai masalah Anda, begitu ya Coach? Jadi ada perlu beberapa kali terapi menyesuaikan dengan kondisi dan masalah yang dihadapi klien ya Coach? Iya, betul sekali. Meskipun di luar sana banyak yang beredar ya, ahli-ahli psikoterapi yang melabeli dirinya sebagai seorang ahli hipnoterapis, tapi tidak tahu Oke. backgroundnya apa, sampai buat iklan disebar di mana-mana, memberikan garansi bahwa dengan metode hipnoterapi yang dia tawarkan, ya segala keluhan itu bisa disembuhkan. Ya kan ada seperti itu, sehingga orang tertarik datang berobat buat dia. Karena sesungguhnya tidak ada Apalagi kalau garansi apa. iming-imingnya sekali terapi ya Coach ya? Ya sekali terapi pasti sembuh gitu.
Nggak ada. Saya sendiri pun yang sudah kurang lebih 15 tahun berpraktek di bidang hipnoterapi, meskipun dengan integratif teknik yang lain pun saya tidak bisa menjamin klien saya sekali datang bisa sembuh, itu suatu hal yang mustahil gitu loh ya. Selalu ada proses. Kalau idealnya ya dalam proses counseling psikoterapi itu memang ada 6 kali sesi pertemuan, di mana sesi pertama kedua itu biasanya untuk tahap assessment ya, sampai proses diagnosa. Di hari ketiga rancangan intervensi, baru selanjutnya itu untuk intervensi 1, 2, dan 3. Meskipun dalam praktiknya ada beberapa kasus proses hipnoterapi itu hanya berlangsung 1-2 kali saja sudah terselesaikan. Ya, tapi kita tidak bisa memberikan jaminan itu karena intervensi berapa kali itu bisa kita berikan itu tergantung dari hasil diagnosa. Jadi selalu ada proses pemeriksaan, nggak langsung ketika ada klien datang dengan keluhan langsung ditidurkan di terapi, itu tidak bisa. Nah, selalu ada proses yang mengikuti Mbak Fe. Seperti itu. Sebetulnya Coach, banyak klien yang berpikir, oke, saya ada kesulitan tidur misalnya, saya mau di hipnoterapi supaya bisa langsung bisa tidur yang nyenyak, padahal mereka sendiri nggak tahu penyebabnya mereka ini kesulitan tidur itu apa gitu. Betul. Jadi nggak cukup sekedar disugesti tidur yang lelap, gitu ya. Saya bisa tidur sewaktu-waktu dan dimanapun saya inginkan, sehingga saya bisa langsung tidur dan mudah tidur. Itu nggak bisa. Ada proses. Ya. Ketika seseorang memiliki keluhan yang berupa gejala atau simptom, sebetulnya gejala-gejala yang nampak atau simptom seperti denyut jantung yang semakin cepat, keluar keringat dingin ya, kemudian kurang konsentrasi, kemudian ritme tidur jadi terganggu, ya, kayak insomnia segala macam, itu adalah simptom, dan simptom itu bukanlah suatu masalah sekali lagi. Jadi simptom itu adalah ekspresi permasalahan itu sendiri yang perlu dicari root case-nya, sehingga ketika proses root case itu bisa ketemu, kita pangkas, baru simptom-simptom itu nanti akan hilang dengan sendirinya. Jadi kalau hanya menghilangkan simptom itu sifatnya sementara, tidak bisa permanen. Jadi memang butuh proses dan keahlian khusus untuk melakukan itu. Tidak hanya sekedar bisa menidurkan saja. Sebentar Coach, saya potong dulu. Ini kebetulan sudah ada beberapa sahabat-sahabat Mbak Fe yang sudah hadir, yang tadi belum tahu siapa sih Coach Agus ini. Nah, Coach Agus Purnomo, empati psikolog CHTCI. Beliau adalah Direktur Meta Power Consultant. Beliau juga seorang psikolog klinis. Beliau juga seorang hipnoterapi selama 15 tahun berpraktek. Beliau juga seorang personal consultant untuk development, dan juga seorang motivator. Nah, untuk bisa mendapatkan layanan hipnoterapi dari Coach Agus Purnomo, Anda bisa datang ke klinik beliau di Jalan Ki Jogotoyo, RW 7, RT 2, Cemandi, Sidoarjo. Tiap hari ya Coach, untuk kliniknya dibuka ya. Mulai pukul berapa Coach? Jam kerja hari Senin sampai Jumat dari jam 9 sampai jam 5 sore. Tapi berdasarkan janji tidak bisa langsung. Nah, kalau bagi sahabat Mbak Fe yang ingin belajar tentang apa itu hipnoterapi, sampai Anda bisa melakukan hipnoterapi secara mandiri, Anda juga bisa ikut dengan Coach Agus. Biasanya Coach Agus akan mengadakan workshop-workshop secara offline. Untuk saat ini
apakah masih bisa dijalankan coach untuk workshop offline-nya coach untuk hipnoterapi khususnya? Biasanya kita rutin mengadakan workshop untuk sertifikasi profesional hipnoterapis yang memang dipandu oleh trainer yang punya license untuk itu dan dengan background psikolog klinis, di mana memang ini sangat-sangat inline sehingga bisa memberikan suatu pengajaran sistematis secara mendalam tentang kepribadian seorang. Biasanya kita lakukan pelatihan-pelatihan ini sebelum pandemi itu kita rutin 2 atau 3 bulan sekali. Namun karena masa pandemi ini belum memungkinkan buat kami untuk melakukan secara offline. Mungkin baru kita bisa lakukan awal-awal tahun mungkin ya. Moga-moga pandemi ini lekas usai sehingga pelatihan-pelatihan kita bisa segera dilaksanakan kembali secara offline. Seperti itu Mbak. Amin. Ya. Apakah ada jaminan coach bahwa ketika mereka mengikuti workshop nanti setelahnya mereka bisa melakukan sendiri hipnoterapi itu coach? Seluruh peserta itu mengikuti sistem dan panduan dari kami para mentornya, ya, insya Allah dipastikan dia bisa. Karena selama ini seluruh peserta kita keluar dari kelas itu bisa melakukan, karena akan sering melakukan praktek ya, materi-materi kita itu kebanyakan kejurusan praktek, dan sebelum di kelas itu kita sudah ada pelatihan khusus secara online-nya juga, dan setelah pelatihan pun kita juga ada pendampingan waktu yang ditentukan, sehingga kita berharap seluruh alumni dari kami itu benar-benar bisa mempraktekkan teknis dari hipnoterapi itu sendiri, Mbak Oke. Oke, kembali ke obrolan kita coach mengenai klien nih. Biasanya kalau sudah di hipnoterapi tiba-tiba bangun sendiri, terus katanya nanti saya pas nggak bisa bangun. Nah, seperti itu gimana coach? Nah, makanya perlu adanya edukasi di awal sebelum proses dilakukan. Ini sangat-sangat penting, sehingga pertanyaan-pertanyaan seperti ini sebetulnya sudah terjawab di awal, Mbak V. Jadi sangat dimungkinkan dalam proses hipnoterapi itu klien, atau dalam bahasanya hipnosis itu biasa disebut sebagai suyet ya, itu tiba-tiba terbangun itu sangat-sangat dimungkinkan, sangat dimungkinkan. Kenapa mereka terbangun? Mereka terbangun itu bisa karena banyak faktor, bisa karena internal faktor, ataupun pula bisa karena external factors. Internal faktor itu diantaranya contohnya, bisa jadi karena dalam proses penggalian informasi atau proses regresi itu menyulut pengalaman-pengalaman traumatik dia yang membuat dia tidak nyaman di masa lalu, ataukah sebaliknya bisa membangkitkan kembali ya arousal happiness story atau pengalaman yang sangat-sangat membahagiakan dia, sehingga itu membuat dia terbangun, bisa jadi. Ya, ataukah juga kejadian-kejadian di luar dirinya, misalkan tiba-tiba terjadi gempa, atau tiba-tiba ada suara benturan yang sangat keras yang mengagetkan dirinya, ataukah tiba-tiba listrik mati, ataukah mungkin suasana lingkungan yang tidak membuat dia nyaman, lingkungan suhunya terlalu panas atau mungkin terlalu kedinginan, itu juga bisa menstimulasi klien itu terbangun. Jadi memang harus benar-benar dipersiapkan dengan baik, Mbak V, untuk antisipasi semuanya itu. Oke, coach, kembali lagi ke yang di awal tadi tentang masyarakat yang masih menganggap bahwa hipnoterapi ini supranatural atau mistis. Nah, ini bisa coach dijelaskan atau diberi keyakinan kepada mereka ini proses apa yang sebenarnya dilalui di hipnoterapi ini, yang tadi tentang proses bawah sadar tadi coach.
Oke, banyak isu-isu yang berkembang di sekitar kita, di masyarakat, khususnya Indonesia, ya, bahwa hipnosis itu sering kali dikaitkan dengan hal-hal yang berbau mistik, Ya, supranatural, gendam dan ataulah entah apalah itu, gitu ya. Jadi saya jelaskan di sini bahwa hipnosis atau hipnoterapi itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan hal-hal yang berbau supernatural tadi, ya. Karena sebetulnya hipnosis ini adalah seperangkat ilmu komunikasi atau the art of komunikasi yang sedemikian rupa di mana kita menggunakan bahasa atau kata-kata yang tepat di waktu yang tepat sehingga bisa mempengaruhi dan mengendalikan orang lain. Jadi ini nggak ada kaitannya dengan hal yang sifatnya supranatural atau klinik lah. Sehingga kayak apa namanya dalam proses hipnoterapi itu kayak semacam jimat, rapalan, mantra lah atau apa segala macam itu nggak ada pengaruh sama sekali terkait dengan hipnosis. dan pakai bantuan jin kan, Coach? Tidak sama sekali. Dan yang pasti ini dengan sepertujuan dari klien. Jadi nggak ada kaitannya kayak gendam. Kalau gendam itu kan meskipun apa ya efeknya itu hampir mirip-mirip, seorang jadi masuk dalam kondisi trans gitu ya. Cuma caranya berbeda. Kalau hipnosis itu harus benar melalui pertujuan dari klien. Kalau gendam itu kan tidak. Ya. Dan itu sudah menggunakan hal yang sifatnya supra. Kalau hipnosis bukan. Untuk hipnoterapi ini apakah proses dampaknya ke klien ini ada bahayanya enggak, Coach? Atau memang proses hipnoterapi ini aman untuk semua orang begitu? Nah, selama proses pengalaman saya berpraktik, alhamdulillah tidak ada efek negatif yang membahayakan dari proses terapi ini terhadap klien. Ya, selama prosedur atau proses dari sistematika pemberian psikoterapi dengan metode hipnoterapi itu diberikan dengan benar. Dalam artian gini, sebetulnya hipnosis ini kan seperti pisau ya, bermata dua. Ya, ini bisa bermanfaat untuk membantu memudahkan permasalahan orang lain, bisa membangkitkan semangat percaya diri orang lain, bisa membantu menyembuhkan orang lain. Tapi di satu sisi ini juga bisa membahayakan juga. Tapi sebetulnya yang membahayakan ini bukanlah dari hipnosis atau proses hipnoterapi itu sendiri, tapi ini adalah orangnya. Nah, gitu loh. Kalau dia salah menggunakan bahasa-bahasa sugesti tertentu atau proses dengan maksud dan tujuan terselubung yang hanya menguntungkan diri pribadi, itu ya bisa berbahaya. Makanya dalam proses praktik hipnoterapi itu sendiri ada tata aturannya, ada kode etiknya yang ini harus diketahui dan disepakati, ya, baik secara tertulis maupun tidak. Karena kalau nggak seperti itu, ini juga bisa membahayakan, Mbak. Oke, guys. Jadi untuk sahabat-sahabat Mbak V, nggak perlu takut atau khawatir tentang proses hipnoterapi ketika memang Anda benar-benar membutuhkannya. Karena proses ini aman. Kenapa dikatakan aman? Karena sebelum dilakukan proses hipnoterapi, pasti ada kesepakatan antara terapis dan Anda. Jadi apa yang sekiranya yang Anda perlukan untuk memperbaiki kehidupan Anda nanti dikonsultasikan, yang kemudian akan diberikan treatment tertentu kepada Anda dengan proses hipnoterapi. Jadi sangat aman. Oke, kita sapa dulu sahabat-sahabat Mbak V ya, Coach. Untuk sahabat-sahabat Mbak V, silakan kalau mau bertanya langsung diketik aja, nanti Mbak V bacakan. Oke, terima kasih.
Dan selamat bergabung Ray Kukar. Nick spasi IND. Halo Mas Niko itu. Mas Niko, ya. Miftah Farid, Mas Miftah Farid. Mbak Nila, selamat malam dari Malang. Apa kabar Mbak Nila? Ya, ini Halo, ada Mbak selamat Basilia malam. Sugianti. Sebetulnya online juga ini Mbak Basilia ini. Di Hmm. karakter, kok kesini ya. Ngintip-ngintip ini coach. Ada Tekuku Anselia, ini Mbak Aristian Rum. Halo. I'm Fat. Nah, halo Fat. Di Jakarta atau di Malang ini? Apa di Makassar, Mas Fad? Oh, Mas Fat di Makassar sekarang. Di Oke, Makassar. ini ada Faizal Rama. Ada Muhammad Spasi Sumari. Ada Munadimo. Halo Pak Munadi. Gimana ini pariwisatanya masih jalan? Ada Vicky Spasi Rohim. Ada Putra Handika. Selamat malam juga untuk Pak Agus Rik Priyadi. Ada Dapurku. Ada Catur 190402. Ini selamat bertugas Coach Agung Rian Asmoro lagi bertugas untuk apa ini masa itu apa? Oh, demo, demo. Demo lagi Demo jaga Omnibus demo Law. ini Coach Ah, Agung. ah, Halo, selamat malam Mas selamat Gendut Santoso, malam. Om Kak David. Nila, selamat malam. Nah, ini ada Pak Didi Hariawan 5855, Mbak Uti Probolinggo, selamat malam Pak Adit. Oke, ini ada ini itu 2020. Ada Wahyu Aksesoris Surabaya. Kayaknya nggak bagus ya Mas. Salam dari Iya, Kediri, ya. kata Mbak Nila. Kapan ini kita ke Kediri lagi sama Coach Agus? Sudah kangen Kediri. Siapa lagi ya yang mau Mbak Fe sapa? Ada Alivia Spasi Indasa, ada SP Maria, ini Bunda Maya dari Solo. Wow, Kangen luar Bunda, biasa. Halo, kangen ya Bunda Mbak Fe, Maya. Mas Agus. Pengen Bunda ke Maya Solo Solo, ini. Coach. Ya, ada Ratsna kecil, halo Bunda Ratna. Nah, NH Maya, Spasi Ratu Adil, halo Mbak Maya. Siapa lagi? Oke, sudah Coach. Banyak sekali ini alumni yang bergabung. Kangen semua sama Coach Agus. Monggo kuliner ke Kediri katanya Coach. Dari Mbak Nila. Iya, Oke saya Coach, kita Kediri. lanjutkan ya Coach. Iya, Ini silakan. kasus-kasus apa saja Coach yang bisa ditangani oleh hipnoterapi? Iya, banyak sekali Mbak V. Kasus-kasus yang bisa dibantu dengan hipnoterapi ini. Hipnoterapi ini bisa dipakai untuk membantu rilis ya trauma, luka batin. Mungkin ada dari Anda yang pernah punya pengalaman traumatik di kehidupan masa lalu, susah move on segala macam gitu ya. Ayo, ngaku siapa Atau yang mau pernah diselesaikan Coach Agus? punya amarah, dendam kepada seorang yang tak terselesaikan, pernah disakiti sehingga mau menyebabkan luka batin, ini juga bisa dibantu. Kemudian hipnoterapi itu juga bisa membantu untuk rilis stres, frustasi, depresi, sulit fokus atau sulit konsentrasi. Kemudian orang-orang yang biasa punya keluhan migrain. Nah, seperti tadi tentang insomnia juga bisa. Kemudian bisa juga membantu meningkatkan rasa percaya diri. Nah, ini bagi mbak-mbak, ibu-ibu yang pengen punya tubuh ideal, ya ini bisa juga untuk membantu kasus-kasus obesitas sehingga bisa memiliki postur tubuh yang ideal atau biasa disebut sebagai hypnoslimming begitu ya. Nah, kemudian ada juga banyak kasus-kasus yang terkait tentang success afraid syndrome. Jadi sindrom takut untuk sukses itu ada loh ya, sehingga orang dalam proses kehidupannya sering mengalami kegagalan padahal dia sudah berjuang sedemikian rupa. Ya, kadang-kadang ini kita tidak tahu bahwa ada
masalah-masalah psikologis di dalam yang perlu diselesaikan. Nah, ini bisa juga. Jadi ketakutan akan kegagalan, ketakutan akan sukses, kemudian seorang yang punya emosi yang labil, ya, mudah marah segala macam, kemudian kasus kecemasan, panic attack, takut tampil di depan orang, ya, terus gagap, kemudian ada tik-tik yang sekarang gini-gini itu ada tak, gini-gini atau gini-gini Yang gitu sering kan? bergerak. Ya, Oke. bergerak jadi di wajah segala macam. Kemudian kasus-kasus inner konflik, apa namanya, kasus-kasus addiction seperti kecanduan rokok, kecanduan alkohol, kecanduan obat, ya, stress management, itu masih banyak lagi Mbak Fe sebetulnya yang bisa dilakukan dengan hipnoterapi ini. Bahkan saat ini sudah banyak juga artis-artis yang memakai ini untuk membantu proses persalinan, ya, yang bisa disebut sebagai hypnobirthing, Oke. ya, bisa membantu untuk proses operasi, ya, Ya. untuk mengurangi rasa sakit. Kan masih banyak lagi Mbak Fe. Oke, oke, banyak sekali. Berarti secara fisik dan mental bisa dibantu dengan hipnoterapi ini ya, Coach ya. Meskipun Oke, dari apa ya? Mas Linja Jalin, ini dari Tuban. Hmm, Ya, seperti Aziz GG. Ya. Ayo Mas Linja, kapan ikut workshop kita? Sudah lama ini tanya-tanya. Tapi kita belum ada kelas untuk offline-nya. Terima kasih Bunda Di Afifa yang sudah bergabung. Dari Bunda Ratna, kalau rindu bisa dibantu nggak Coach dengan hipnoterapi? Rindu siapa Bun? kalau rindu obatnya cuma satu. Ketemu? Cuma satu Mbak Fe, harus ketemu ya. Tapi sekarang kan bisa dilakukan ketemu lewat virtual juga kan? Ya, 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 lewat Zoom. Kita menggali ilmu lewat Zoom. Iya. Monggo teman-teman Mbak Fe yang mau bertanya kepada Coach Agus, kita masih punya waktu sekitar 20 menit ini. Monggo diskusi apa? Iya, silakan. Jadi manfaat untuk klien itu sebetulnya banyak sekali ya Coach ya. Banyak sekali Mbak Fe. Meredakan stres, depresi, kecemasan, panic attack, banyak Attack. secara Banyak fisik sekali. Ya, gangguan pusing, insomnia, insomnia, ya. berhenti merokok, yang suka-suka Oke. menunda pekerjaan itu, atau dalam bahasa klinis disebut procrastination, itu juga bisa dibantu. Coach, ini sifatnya menetap atau sementara, Coach? Tergantung case-nya. Kalau memang case-nya itu sudah benar-benar temukan root case-nya melalui hypnosis analysis, jadi nggak cuma sekedar sugesti, ini bisa permanen. Oke. Bisa permanen ya. Root case-nya benar-benar ketemu. Makanya kalau hipnoterapis yang memang memiliki background khusus, ya, khusus psikologi, yang paham betul akan proses kejiwaan seseorang, biasanya akan mempermudah, mempercepat proses Mempercepat menemukan root case-nya. Ya, sehingga bisa membantu klien, dan ini bisa berfungsi permanen. Kalau hipnoterapi untuk diri sendiri bagaimana, Coach? Kasih tipsnya dong untuk teman-teman atau sahabat-sahabat Bafe yang ada di sini. Barangkali nanti selesai live IG ini mereka bisa praktekkan sendiri di rumah. Sedikit aja, Coach, kalau boleh. Seperti saya jelaskan di awal tadi, sebetulnya dalam proses hipnoterapi, apakah itu dilakukan dengan bantuan terapis, ataukah sendiri, sebetulnya itu tetap proses hipnosis, ya, atau hipnosis diri kita sendiri. Jadi sangat bisa dan sangat dimungkinkan untuk kita melakukan hipnosis atau self hipnosis. Ya, tentunya perlu juga tahu akan bagaimana sih tahap
tahapan proses dari hipnosis itu sendiri. Ya, Ya, oke. dengan bahasa-bahasa sugesti, misalkan dengan melemaskan organ-organ fisik kita mulai dari kepala sampai ujung kaki, kemudian mengatur pola nafas, ya, kemudian membuat skrip-skrip terkait dengan sugesti sesuai dengan tujuan dan kebutuhan kita sendiri, itu kita bisa lakukan untuk melakukan proses hipnosis. Biasanya yang biasa Dari Mas melakukan, Fat, apa Pak Risma? Pak tadi pertanyaan. ada pertanyaan ini, Coach. Kalau Oke, apa? ketemu klien yang bebal, apa dilanjut atau disudahi saja? Loh, jangan disudahi. Nah, ini Gimana, sebetulnya Coach? adalah tantangan ya, tantangan. Jadi ini jangan menjadikan sebagai suatu hambatan, ya. Makanya penting kiranya kita sebagai seorang terapi itu belajar tentang berbagai macam teknik untuk membangun dan membina hubungan komunikasi yang baik dengan klien, atau biasa kita sebut sebagai repo, ya, sehingga terjadi positively vibe, ya, ada vibrasi positif sehingga terjadi kliknya ini gitu ya. Jadi membangun repo di awal dengan klien itu sangat penting, dan proses repo itu tidak hanya dilakukan di awal, tapi dari awal selama proses sampai selesai, ya. Dan perlu adanya kesepakatan. Kalau memang klien benar-benar tidak mau, ya kita tidak paksakan. Buat apa dia minta tolong ke kita sementara dia tidak mau mengikuti proses dan prosedur yang kita berikan? Mendingan ya disudahi kalau memang sudah seperti itu. Oke. Jadi mereka juga berhak menolak ya, Coach, atau menyudahi sesi terapi ketika klien ini tidak mau bekerja sama. Ya, makanya edukasi. Ini dari Mas Linjang. Kapan Mas Agus, Mbak V untuk workshopnya? Kapan, Coach? Ada jadwal terdekat nggak, Coach? Sebetulnya terdekat sih tanggal 17 Oktober ini. Cuma ini kondisinya Oktober? masih Oktober, tapi kemarin prediksi saya Oktober kondisi pandemi sudah semakin membaik, ternyata naik lagi. Jadi membantu saya lagi gitu loh. Cuma kalau secara pelatihan-pelatihan mungkin privat minimal ada 5 atau 6 orang, gitu kita bisa lakukan sendiri lah di kantor ya, sehingga tidak perlu kita harus di luar gitu mungkin. Mas Fat lagi, kebanyakan yang datang ke saya cuma minta dengar curhat saja. Thanks, Coach. Loh, curhat aja itu sudah ada casnya ya, Coach? Ya kalau kita berpraktik secara profesional ya tetap ada casnya kan. Ya tergantung kita. Kita memberikan bantuan itu secara profesional ataukah hanya sekedar menjadi pendengar yang baik, itu beda loh ya. Kita ngebantu orang saja gitu loh ya. Jadi kesepakatan di awal itu perlu. Oke, Mas Fat, jangan cuma minta didengar curhatnya aja. Langsung buka yang profesional. Ada lagi, Coach, yang ingin disampaikan seputar hipnosis dan hipnoterapi ini, Coach? Atau sesuatu yang sebagai reminder para hipnoterapis atau alumni yang sudah bergabung di sini? Oke. Banyak sih sebenarnya dari alumni-alumni kita yang sebetulnya dulu waktu latihan di kelas itu semuanya bisa gitu loh. Dan ketika tugas-tugas praktek yang diberikan ya dalam waktu 1 bulan setelah proses pun juga bisa melakukannya dan melaporkannya. Tetapi karena mungkin dalam berjalannya waktu ya ilmunya jarang dipakai, jarang dipraktekkan, akhirnya lama-kelamaan akhirnya lupa gitu. Ibarat pisau, kita beli pisau yang tajam tapi tidak pernah diasah, tidak pernah dipakai, akhirnya kan nggak berfungsi. Cuma beli sebagai hiasan, kemudian kita letakkan di meja atau di rak gitu kan nggak berfungsi. Jadi untuk bisa
membuat seorang hipnoterapis itu benar-benar expert di bidang dia, itu bukan hanya sekedar ngebaca atau belajar saja, tapi berdasarkan jam terbang. Praktik, 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 dan praktik. Jangan takut salah, karena dari kesalahanlah kita bisa belajar. Karena dari kesalahanlah kita bisa memperbaiki untuk menjadi lebih baik. Seperti itu, Mbak Fe. Oke, ya itu ya pesan-pesannya Coach Agus untuk para alumni. Sementara belum bisa riset karena belum ada workshop secara offline. Sementara masih terkendala oleh pandemi kali ini. Untuk masyarakat umum, sahabat-sahabat Mbak Fe yang baru mengenal hipnosis dan hipnoterapi, sudah mulai gak takut lagi kan? Sudah mengetahui apa itu hipnosis, apa itu hipnoterapi, bahwa ini adalah serangkaian teknik komunikasi yang digunakan oleh para terapis untuk membantu kendala-kendala yang Anda alami ketika Anda sendiri mengalami kendala untuk melakukannya sendiri. Sebetulnya ini bisa dilakukan sendiri dengan self hipnosis, akan tetapi dengan kondisi tertentu, dengan permasalahan tertentu, ada beberapa atau banyak orang yang tidak bisa melakukannya sendiri sehingga membutuhkan bantuan orang lain untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, orang lain itu siapa? Nah, orang lain itu adalah para hipnoterapis. Nah, monggo yang mempunyai keluhan yang tidak bisa diselesaikan sendiri, silakan Anda datang ke hipnoterapis terdekat. Coach, alumninya ada di mana aja nih, Coach? Barangkali ada yang tanya nih, saya lokasinya di sini, saya harus kemana, di mana adanya gitu. Kadang kan informasi ini terbatas ya, Coach, untuk layanan hipnoterapi seperti itu. Oke, kalau untuk alumni kita sebetulnya sudah tersebar di penjuru Nusantara ya. Iya. Mulai dari, kalau di Jawa itu bahkan dari Madura sampai Jawa Barat ada. Kalau Sumatera itu dari Palembang sampai Aceh itu sebetulnya ada. Sampai bahkan di Papua pun ada. Ya. Cuma kan banyak dari masyarakat juga tidak tahu. Kalau pengen tahu, itu sebenarnya bisa dicek di websitenya di BH itu ada siapa-siapa sih para praktisi hipnoterapis yang berpraktek di berbagai kota, itu di sana ada. Berikut juga alamat, nomor kontaknya, itu bisa dilihat di website IBH. The Indonesian Board of Hypnotherapy. Oke, bagi teman-teman, sahabat-sahabat Mbak Fe yang ingin mengetahui apakah di daerah Anda ada layanan hipnoterapi atau hipnoterapisnya, Anda bisa menghubungi website IBH, Indonesian Board of Hypnotherapy. Di sana tersedia informasi para hipnoterapis yang tersebar dari Sabang sampai Merauke ya, Coach ya. Kalau yang terdekat, yang dekat dengan Sidoarjo, langsung ke Coach Agus aja di Cemandi Sidoarjo. Untuk profil dan alamat maupun sosial media dari Coach Agus Purnomo, Anda bisa kunjungi halaman IG Mbak Fe. Di situ ada informasi siapa ini Coach Agus, beliau prakteknya di mana, sosial medianya apa, Anda bisa cari tahu di sana. Kurang 5 menit lagi Coach ini. Ayo, siapa yang mau Terima kasih yang sudah bergabung, baru bergabung ini Revan Anggara, Damalia 359, terima kasih sudah bergabung. Mungkin review kali ya Coach ya, review saja bahwa hipnoterapi ini aman untuk siapapun, sangat aman, karena di sini ada kesepakatan sebelum diberikan proses hipnoterapi. Gitu ya Coach, jadi jangan takut kalau ini adalah praktek yang mistis atau supernatural, tidak, sangat jauh dari proses tersebut di atas, karena ini kita murni melakukan serangkaian proses atau teknik komunikasi, jadi sangat aman sekali.
Begitu ya Jadi, Coach Agus ya. jadi hipnoterapi itu sebetulnya ada suatu hal yang sangat ilmiah dan di Ya apa ilmiah namanya itu Coach. Jelaskan Coach. di apapun atau asosiasi psikologi internasional pun sudah diakui bahwa hipnoterapi itu sebagai salah satu dari metode psikoterapi yang memang bermanfaat seperti itu. Dan kenapa ini saya katakan ilmiah? Karena ini ada sistematikanya, prosesnya dan bisa dibuktikan apa namanya hasilnya begitu dan bisa dipelajari oleh siapapun tanpa adanya apa namanya tirakat puasa ada kembang 7 rupa pakai dupa segala nggak perlu seperti itu dan semua orang bisa belajar apapun latar belakangnya. Jadi ini sangat ilmiah Mbak Fe. Jadi meskipun bukan seorang psikolog atau belajar di psikologi, mereka bisa mempelajarinya ya Coach ya. Paling tidak untuk mereka sendiri ya dan keluarga gitu. Ya, bisa sangat bisa Mbak Fe. Sangat bisa. Rencana terdekat apa ini Coach? Mungkin alumni sudah banyak yang bertanya kangen ketemu sama Coach Agus dan Coach Huda. Mungkin perlu kiranya kita adakan refresh kelas ya terkait dengan beberapa metode yang sudah pernah dipelajari by Zoom mungkin ya lewat online biar nggak lupa gitu ya. Asik perlu nggak kira-kira teman-teman setuju nggak? Ayo ini alumni perlu nggak ini diadakan? Kayaknya perlu deh Gus untuk refresh ya. Sekaligus apa itu? Sosialisasi yang terbaru itu Coach. Saya sampai nggak ngikuti itu. Pengurusan surat izin praktek. Jadi sekarang license ya? Ya, surat izin praktek hipnoterapi. Jadi seorang profesor hipnoterapis itu juga harus memiliki license yang mana itu bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Oke. Praktek sebaiknya memiliki itu. Oke, bagi masyarakat juga jangan khawatir ya, karena para hipnoterapis ini memiliki license yang resmi secara hukum. Jadi mereka ini nggak sembarangan melakukan prakteknya, gitu ya Coach ya. Jangan takut-takut untuk meminta bantuan ke hipnoterapis terdekat ketika Anda memang mengalami hambatan dan tidak mampu menyelesaikannya sendiri. Jadi Anda perlu bantuan orang lain. Coach Agus, terima kasih atas waktu dan sharing ilmunya, sangat bermanfaat sekali. Juga pengobat rindu bagi alumni-alumni Meta Power Consultant. Ya, semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Coach di lain kesempatan, mungkin soal relaksasi kali ya Coach. Oke, senang sekali mungkin lebih ke teknik-teknik spesifik ya yang bisa langsung dipraktekkan oleh teman-teman. Itu yang ditunggu-tunggu Coach. Nah, dan saya ucapkan juga terima kasih buat rekan-rekan, buat teman-teman semua yang sudah ikut serta bergabung di acara ini. Moga-moga apa yang kita bahas malam ini bisa bermanfaat buat Anda semuanya. Terima kasih. Oke, terima kasih Coach Agus, terima kasih Mbak Vera dari dapurku. Sama-sama. Semoga bisa berjumpa kembali. See you Coach, kapan-kapan ketemu lagi ya. Terima kasih, bye. Selamat malam. Waalaikumsalam. Oke, ini Mbak Vera nunggu waktu saja untuk ini 1 menit lagi supaya bisa tersimpan di IGTV. Nanti bagi teman-teman yang terlambat mengikuti live-nya, Anda bisa mengikuti via IGTV atau lewat YouTube channel, Mbak V channel. Nah, monggo bisa kunjungi di sana, diputar ulang. Ini banyak ilmu yang bermanfaat yang sudah diberikan Coach Agus agar Anda memahami apa itu hipnosis, apa itu hipnoterapi, sehingga tidak ada keraguan ketika Anda ingin mempelajari ataupun ingin berkonsultasi atau menikmati layanan hipnoterapis.